Pergerakan AI makin masif dari tahun ke tahun, dan hal ini memicu pertanyaan besar di kalangan umat manusia. Apa mungkin dunia bakal benar-benar dikuasai robot nantinya? Coba deh bayangin dulu, seandainya beneran AI atau robot menguasai dunia, yang semula manusia menciptakan mereka malah berbalik memperbudak manusia itu sendiri, atau bahkan memeranginya. Tapi, kalau kita nonton film The Creator besutan sutradara Gareth Edwards, lebih serem manusia ya ternyata dibanding robot. Tapi apapun itu, bisa jadi dunia sedang menuju ke arah sana. Menurut riset yang dilakukan PwC di bulan Juni 2025, penggunaan AI secara global meningkat 36,3% di periode 2024-2025. Dan total kunjungan web ke situs AI mencapai 101,12 miliar. Berangkat dari data tadi, aku bakal jelasin 3 poin penting di video ini. Yang pertama, 3 alasan kenapa isu mengenai AI menguasai dunia mencuat di tengah manusia. Yang kedua, 3 kenyataan yang bakal menyangkal isu tersebut. Yang terakhir ini nih yang paling serem. Siapa sebenarnya yang bisa jadi dalang di balik penguasaan dunia oleh robot dan AI? Kali ini kamu harus benar-benar duduk manis, tonton videonya sampai habis, karena di akhir video kamu bakal tahu bahwa dalang di balik AI sangat sadis. Pertama, aku bakal jelasin 3 alasan kenapa isu mengenai AI atau robot menguasai dunia bisa mencuat. Kenyataan yang harus kita telan saat ini adalah konsep AI makin masif tiap tahunnya, dan hal ini membuat manusia semakin khawatir. Bukan apa-apa nih, makin banyak pekerjaan yang sebelumnya dihandle oleh manusia, sekarang dialihkan ke sistem AI atau robotik. Sebelum ini aja udah pada engap nyari kerja, apalagi saat ini sistem AI makin banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan inilah 3 alasan kenapa isu mengenai AI atau robot menguasai dunia bisa mencuat. Seperti yang aku bilang sebelumnya, banyak bidang-bidang pekerjaan yang sebelumnya dihandle oleh manusia, sekarang dialihkan sepenuhnya ke sistem AI atau robotik. Yang paling rame, berita tentang Xiaomi yang mendirikan pabrik di tahun 2024 yang dinamakan Dark Factory. Xiaomi menempatkan robot AI di bagian produksinya dengan alasan efisiensi. Gak ada sama sekali manusia di bagian itu. Xiaomi melakukan pergeseran peran karyawan di Dark Factory. Kerjaan yang berulang, monoton, berbahaya, dan menuntut presisi dialihkan seluruhnya ke AI. Dan ini berpotensi ngilangin beberapa jenis pekerjaan khususnya di bidang manufaktur. Belum lagi negara Cina yang ngegunain teknologi AI buat memantau setiap gerak-gerik penduduknya dengan alasan keamanan nasional. Waduh, manusia emang lebih serem daripada robot. Ini bakal aku bahas lebih dalam lagi di poin terakhir nanti. Semua ini menjadi suatu kenyataan yang menyakitkan yang tak terelakkan. Jumlah lapangan pekerjaan bakalan benar-benar mengalami kemerosotan drastis di masa-masa yang akan datang. Perusahaan-perusahaan besar bakal makin masif dalam memanfaatkan teknologi AI ke depannya. Karena hal ini bisa menciptakan efisiensi biaya. Robot atau AI itu nggak butuh digaji atau uang dari manusia. Karena secara garis besar, AI mencapai efisiensi biaya melalui otomatisasi proses, pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat, dan optimalisasi sumber daya yang lebih menyeluruh. Itu sebabnya Xiaomi mendirikan Dark Factory dengan tujuan efisiensi. Yang sebelumnya mereka harus keluar biaya untuk ngegaji karyawan di bidang produksi, sekarang nggak perlu lagi. Selain itu, robot atau AI bekerja berdasarkan sistem komputer yang sangat terstruktur, sehingga mempunyai tingkat presisi yang tinggi dan minim kesalahan. Nggak kayak manusia, tempatnya salah dan lupa. Tapi nggak 100% semua bidang pekerjaan bakal tergantikan AI. Pengawasan dan perawatan misalnya, robot atau AI masih membutuhkan campur tangan manusia di kedua bidang tersebut. AI juga masih sangat bergantung pada data dan juga program yang dibuat oleh manusia. Jadi, manusia masih dibutuhkan lah. Karena manusia masih pegang kendali nih atas AI itu sendiri. Nah, lain lagi ceritanya kalau AI didesain memiliki kecerdasan menyerupai manusia. Teknologi berjalan begitu cepat dari tahun ke tahun, dan kenyataan itu harus kita terima. Dan yang gak banyak orang ketahui adalah konsep AI yang menyerupai manusia sudah mulai dikembangkan saat ini. Konsep inilah yang bernama AGI, Artificial General Intelligence.
Konsep ini memungkinkan AI melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya cuma manusia yang bisa ngelakuinnya. Contohnya seperti mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan beradaptasi dengan situasi-situasi baru. Model AI inilah yang lebih bisa diprediksi menguasai dunia. Pada April 2023, salah satu perusahaan raksasa Google telah resmi menggabungkan dua tim penelitian dan pengembangan AI, yaitu DeepMind yang merupakan perusahaan AI yang udah diakuisisi Google di tahun 2014 dan juga Google Brain yang merupakan tim penelitian internal Google. Dua tim tersebut disatuin dan dikasih nama Google DeepMind. Tim ini berfokus pada pengembangan AI yang nggak cuman bisa menyelesaikan tugas, tapi juga bisa nemuin pengetahuan baru dan juga bisa menyelesaikan masalah ilmiah yang kompleks. Gemini dan VEO merupakan dua dari beberapa karya dari Google DeepMind ini. Yang lainnya ada Project Astra, Codemender, Project World Model, dan juga Alpha Earth. Kalau kita gak mulai beradaptasi dengan belajar AI mulai dari sekarang, maka di masa depan AI bakal makin maju dan manusia makin terbelakang. Masih banyak keterbatasan pada AI saat ini. Dan inilah 3 poin penting yang bakal jadi bukti kalau robot atau AI gak bakal pernah bisa menguasai dunia. AI nggak sekreatif dan nggak seintuitif manusia. Meskipun AI dapat menghasilkan karya seni, musik, atau teks dan sebagainya, hal tersebut didasarkan pada pola data yang telah dipelajari. AI nggak punya kemampuan untuk berpikir kritis, berimprovisasi, dan memiliki ide-ide yang original. Dan apa aja yang bisa dilakuin oleh AI nggak didasarkan pada histori seperti halnya manusia. Empati dan intuisi yang merupakan hal yang sangat penting di dalam interaksi sosial pun nggak dimiliki oleh AI. Jadi, AI masih belum setara manusia lah untuk saat ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, AI sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Dan juga pada program yang dibuat oleh manusia untuk berfungsi. Jika data yang dimasukkan nggak akurat atau bias, maka hasil yang dikeluarkan juga bisa bias atau bahkan salah. AI juga nggak bakal bisa ngembangin pemahaman dan keterampilan baru tanpa adanya pengaturan dan intervensi manusia. Jadi, inti dari poin kedua ini adalah AI masih sangat-sangat bergantung kepada manusia. AI saat ini merupakan AI yang sempit atau narrow AI yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Mereka nggak punya kesadaran, perasaan, atau keinginan independen seperti manusia. Robot cuma ngejalanin perintah sesuai programnya dan nggak bisa ngembangin hubungan sosial dan etika moral secara alami. Ketiga poin tadi seenggaknya ngebuat kita bisa bernafas lega. Hal itu membuktikan bahwa AI atau robot masih jauh banget kalau dikaitkan dengan penguasaan dunia. Tapi sayangnya, bisa atau enggaknya AI atau robot nguasain dunia tergantung manusia mau jadi pemeran protagonis atau malah milih jadi pemeran antagonis. Di awal video aku udah bilang kalau poin terakhir ini ngeri banget. Soalnya kalau beneran AI atau robot menguasai dunia, pasti dibaliknya ada keserakahan manusia. Tadi udah sempat aku singgung mengenai negara tirai bambu yang mengontrol setiap gerak-gerik masyarakatnya menggunakan teknologi AI. Hal itu udah bener-bener ngerenggut kebebasan masyarakat. Ini masih awal era AI loh, tapi satu etika udah ditabrak. Gimana nanti? Selain itu, AI juga membutuhkan data dengan jumlah yang sangat besar. Dan hal itu seringkali berkaitan dengan data-data pribadi. Ini menimbulkan resiko privasi individu jika suatu saat data tersebut benar-benar disalahgunakan atau bocor. Ini baru permulaan. Dampak sosial dan ekonomi juga udah mulai kelihatan. Dark Factory-nya Xiaomi. Pabrik berbasis AI atau robotik yang dibangun Xiaomi ini bisa memicu ketidaksetaraan ekonomi dan juga pengangguran teknologi. Kenapa? Udah jelas, karena setiap pekerjaan yang sebelumnya ditangani oleh manusia, kini dialihkan seluruhnya kepada AI atau robotik. Ya pastilah banyak yang nganggur manusianya. Mungkin saat ini dampaknya belum signifikan, tapi balik lagi, penggunaan AI bakal makin masif ke depannya. Dan pada akhirnya, hal itulah yang bakal menjadikan pengangguran bakal bertebaran di mana-mana. Deepfake merupakan teknologi AI yang bisa memalsukan gambar atau video yang sangat realistis dan mirip dengan gambar video aslinya. Teknologi AI ini ngandelin dua algoritma, yaitu generator dan juga diskriminator. Aku udah nyoba nyari tahu tentang cara kerja detail dari generator dan diskriminator ini, dan hasilnya pusing.
Tapi secara garis besar, dua algoritma ini saling berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Algoritma generator terus berlatih membuat gambar atau video palsu yang semirip mungkin dengan aslinya. Sedangkan algoritma diskriminator, dia akan terus berlatih secara konsisten untuk mengidentifikasi keaslian gambar atau video yang dikirim oleh generator. Algoritma diskriminator membandingkan gambar atau video yang dikirim oleh algoritma generator dengan gambar atau video yang dikirim oleh user. Proses ini memunculkan revisi yang berulang sehingga nantinya algoritma diskriminator tidak bisa lagi membedakan antara gambar atau video yang asli dengan gambar atau video yang palsu. Contoh aplikasinya udah banyak nih. Ada Reface, Zao, Heygen, FaceApp, dan sebagainya. Dan beberapa aplikasi deepfake yang ada saat ini bisa menghasilkan gambar atau video yang sangat realistis banget. Kalau cuman buat hiburan, oke lah. Tapi gimana kalau digunain buat kriminal? Ini nggak oke lagi. Dan sekali lagi, ini masih permulaan. Kalau yang satu ini sih kayaknya masih jauh deh. Artificial Super Intelligence ini merupakan tingkatan tertinggi dari AI. AI yang satu ini nih bakal memiliki tingkat kecerdasan yang bisa melampaui manusia, bahkan manusia yang brilian sekalipun. Seperti lebih cerdas dari Albert Einstein, lebih strategis dari pemain catur terbaik dunia, dan juga lebih kreatif dari Leonardo da Vinci. Gila nggak tuh? Inilah yang menyebabkan banyak ilmuwan khawatir terhadap pengembangan ASI. Menurut laporan dari Machine Intelligence Research Institute atau MIRI, menurut mereka AI modern ditumbuhkan melalui proses yang sulit dipahami. Dan ini beresiko menciptakan sistem yang tak terkendali yang mengancam eksistensi manusia. Kalau ini sih relate banget sama isu tentang penguasaan dunia oleh AI atau robot. Aduh, ini kalau kata orang Jawa sih, pinter keblinger. Itu dia 3 poin penting mengenai isu penguasaan dunia oleh AI atau robot. Kesimpulannya adalah, kekuatan AI adalah cerminan dari kecerdasan yang kita tanamkan. Tapi arah dan tujuannya adalah cerminan dari etika dan ambisi para pengembangnya. Siapa? Manusia. Kalau kamu punya opini apapun itu mengenai video kali ini, tulis semuanya di kolom komentar. Aku Noval, sampai jumpa di video selanjutnya.